sudah sampai haulnya maka harus dikeluarkan 2,5%-nya, diberikan itu kepada orang-orang yang termasuk daripada asnaf samaniyah. Nah, ini kita perbaikin yang seperti itu, insya Allah nanti berkah yang akan kita dapatkan. Itu insya Allah berkah. Jadi itu namanya mementingkan akhirat namanya. Insya Allah nanti berkah, dijaga kita oleh Allah, diberikan keberkahan setiap langkah kita, usaha kita, semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mementingkan itu, kita tidak mementingkan hak-hak yang memang harus dikeluarkan atau hak yang memang yang diperintahkan oleh Allah, maka nanti Allah yang akan ambil. Gitu, diambil sama Allah. Hilang keberkahannya. Begitu aja udah ini udah kacau baru. Oh begitu. Kadang-kadang kita begitu Kadang-kadang kita begitu. Tapi mudah-mudahan dengan kita duduknya di majlis talim ini, Allah beri penerangan di dalam hati kita, Allah beri kekuatan di dalam iman dan Islam kita, sehingga kita di dalam usaha apapun atau di dalam bekerja apapun, kita selalu memikirkan urusan akhirat kita. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji menasihati kepada kita umumnya, barang siapa yang ingin berbahagia atau ingin sukses hidup di alam dunia dan di akhirat, wa ma ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang baik rahasianya atau batinnya baik, atau hatinya baik, ahsanallahu ala niyatihi, maka Allah akan memperbaiki jasmaninya. Jadi kalau misalnya kita pengen jasmani kita sehat, perbaikin hati kita sama istri, harus legowo bahasanya, harus ridho kita, ikhlas kita. Kenapa? Karena seburuk-buruknya istri kita ini adalah kehendak Allah. Baik buruknya tingkah laku istri kita ini adalah kehendak Allah. Itu. Jadi kita harus terima. Oh, istri saya begini amat sih. Oh, ingat bahwa ini adalah ketentuan Allah, ini adalah qudrat iradatnya Allah, maka kita harus terima dengan senang hati. Kita nggak boleh mengeluh, karena orang yang mengeluh itu dimurkai Allah. Begitu ya. Nanti kalau misalnya kita diberikan apapun oleh Allah, baik itu diberikan kesenangan ataupun diberikan kesulitan dan lain sebagainya, kalau kita menerima dengan keridhaan, dengan keikhlasan, maka kita termasuk orang-orang yang kategori ikhlas baru. Tapi walaupun harta kita banyak, istri kita cantik, ya kan? Kalau kata orang Sunda mah, kita punya harta bro di juru, bro di pantong alaya di tengah imah, tapi kalau masih ada mengeluh, maka orang tersebut belum termasuk dari golongan orang-orang ikhlas di dalam menerima qadanya Allah. Hati-hati kalau terjadi sesuatu di dalam keluarga kita, terjadi sesuatu di dalam diri kita, itu hati-hati. Kenapa kok begini? Jangan ditanya kepada yang lain, tapi tanya kepada diri kita. Berarti kalau seperti itu kita masih banyak mengeluh kepada Allah. Begitu. Makanya hidup di alam dunia ini jangan suka mengeluh. Diberikan anak atau dititipkan anak oleh Allah, ada anak yang baik, ada juga anak yang tidak baik, ya kan? Ini nggak boleh ngeluh, kita terima aja, karena memang ini adalah titipan dari Allah. Sama, misalnya gini Pak, Bapak saya titipkan kendaraannya kurang bagus, terus Bapak ngeluh apa enggak? Berarti kalau bisa Bapak ngeluh sama saya, kan berarti punya saya Pak pada dasarnya, bukan punya Bapak. Saya kan cuma nitipin, Pak, nih pakai kendaraan saya.
Begitu. Kalau tinggal pakai doang sih, kagak harus bayar, kagak harus ini, cuma tinggal pakai. Kan gitu ya kan? Iya, harus kan berterima kasih dulu kita. Alhamdulillah, emang saya lagi gak punya apa-apa ini di kendaraan. Alhamdulillah, alhamdulillah aja dulu ya. Nanti kalau misalnya ente udah kita kan perhatiin ini. Begitu kita titipin sesuatu barang kepada seseorang, kita perhatiin barang kita. Oh ternyata di barang ada kerusakannya nih, gitu. Tapi orangnya ridho. Nanti yang punya ini perhatiin, barangnya rusak, dibenerin tuh barangnya. Tapi kalau kita kagak ridho, tuh barang, wah barang gini dititipin, lemparin sono, lemparin. Akhirnya yang nitipin ini murka, kagak suka, diambil, puyeng aja lagi kita. Ya kan? Iya, jadi apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita harus ridho, kita harus bersyukur. Insya Allah kalau kita bersyukur nanti yang menitipkan ini memperbaiki titipannya. Ya mungkin di sekarang ini di masa-masa kecil anak kita dititipin anaknya masih kecil, bandel dan lain sebagainya, susah diatur dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kitanya sabar, kitanya bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah dititipkannya, maka nanti berubah. Lambat laun berubah nih anak pun jadi baik. Begitu. Ya, kitanya sabar, insya Allah nanti baik. Tapi kalau kitanya kagak sabar, tuh anak kagak diurusin atau bagaimana, ya ujung-ujungnya babak belur. Iya, begitu ya. Jadi apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah titipkan kepada kita harus terima dengan ikhlas dan juga ridho, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi baguskan dalaman kita ya, jangan lagi ada sifat iri, jangan lagi ada sifat dengki, hasud dan lain sebagainya ya. Karena orang yang hatinya bersih atau batinnya bersih, pasti keluarnya itu akan bersih. Apa yang diucapkannya bersih, apa yang dipandangnya bersih, apa yang didengarnya bersih. Itu kalau hatinya bersih. Tapi kalau misalnya hatinya kotor atau hatinya rusak, maka yang keluar dari dalam dirinya pun rusak ya, kata-katanya rusak, suka menghujat ya, suka memfitnah, suka suka gibah dan lain sebagainya. Itu berarti hatinya rusak. Nah kalau seperti ini bagaimana solusinya? Ya kita kudu banyak taubat kepada Allah. Berarti hati kita masih kotor. Begitu ya. Banyak-banyak kita merenung, banyak-banyak introspeksi diri kita masing-masing, ya kan? Gitu. Nah nanti kalau misalnya kita udah perbaiki hati kita jaga hati kita, banyak-banyak kita mengingat Allah, insya Allah bagus luaran kita. Artinya bukan bagus pakaiannya, bukan, tapi orang memandangnya itu enak, dipandangnya sejuk. Oh nih orang dipandangnya sejuk amat ya, berarti batinnya bagus. Biar kata dia ahli ibadah, banyak orang yang ahli ibadah, sujudnya tidak pernah kelewatan, ya kan? Tiap waktu tidak pernah kelewatan, pasti hadir. Tapi ada yang raut wajahnya itu dilihatnya kurang enak. Kenapa? Karena batinnya rusak. Begitu. Makanya yang harus kita perbaiki itu batin kita. Karena batin kita ini akan menimbulkan cahaya di dalam wajah kita, dalam luaran kita. Begitu. Dicoba aja Bapak kalau bisa ngeliat orang galak Pak. Orang galak. Galak Pak itu berarti dalamannya begitu Pak, dalamannya. Orang pada takut, ada yang takut, segan ya. Takut kita jadinya. Itu begitu. Dari dalaman itu ya. Sedangkan dikatakan la yanjurullaha ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah mah tidak ngelihat rupa, Allah tidak lihat bungkusan, tapi yang Allah lihat itu dalamnya atau hatinya yang dilihat. Hatinya bagus, insya Allah luarnya nanti dibaguskan oleh Allah. Walaupun pakaiannya mentereng, kalau dalamannya kurang bagus,
kita ngelihatnya agak risih. Benar nggak? Iya. Tapi walaupun pakaiannya biasa-biasa aja, tapi dalaman hatinya ini bagus, dilihatnya enak, indah, adem, sejuk, begitu. Ya? Iya, makanya perbaikin hati kita, perbaiki batin kita, supaya Allah memperbaiki johir kita, ya kan? Orang yang batinnya bagus, di dalam bergaul tuh enak, gampang diterima, ya kan? Iya. Tapi kalau batinnya kurang bagus, orang kadang-kadang mikir dulu, kalau bisa bergaul sama dia nanti dia kesinggung kali ya, kan begitu kadang-kadang. Nah, kalau bisa begini, dia begini nggak ya? Itu Pak. Kenapa? Karena batinnya rusak. Makanya ayo sama-sama kita perbaiki batin kita dengan banyak mengingat Allah, ya. Iya, usahakan setiap tarikan napas ada sebutan kata Allah gitu, ya. Zikir kita itu zikir batin tuh. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa sahadatnya qalbu itu zikiran Allah. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu adalah sahadatnya qalbu. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sahadat lisan. Ada lagi nanti sahadat jisim atau ruh, ya. Itu sahadatnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itu ada ulama yang mengatakan itu adalah sahadatnya ruh. Makanya didawamin itu sahadat itu raditu billahi rabba, ba'da maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali. Artinya apa? Kita mengucapkan bahwa ruh kita bersahadat kepada Allah, ya Allah, saya ridho Engkau menjadi Tuhanku, saya ridho Islam sebagai agamaku, saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Hatinya ngomong seperti itu, ya. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Jadi kalau ruh kita juga harus kenal dengan Allah atau kenal dengan Tuhannya. Karena kalau misalnya ruh kita nggak kenal dengan Tuhan, ya berapa kita nanti. Sedangkan yang akan kembali ke hadirat Allah adalah ruh kita. Itu. Jadi yang kedua, kata Yahya bin Mu'ad Ar-Raji, barang siapa yang ingin bahagia di alam dunia, bahagia di alam akhirat, kita harus membaguskan batin kita, baguskan hati kita baguskan. Kita tidak boleh suujon kepada orang, ya kan? Suujon sama istri gitu. Kalau bisa bawaan suujon mulu, ujung-ujungnya berantem. Coba ya jalan sama istri, umpamanya kita bonus suujon mulu ya. Begitu istri diboncengin sama tukang ojek, kita bilang karena istri kita pulang kerja diboncengin sama siapa lo? Tuh begitu. Itu namanya suujon tuh. Ujung-ujungnya istri karena merasa diboncengin sama tukang ojek ngambek. Kadang-kadang seperti itu. Iya kan? Iya, ntar lagi karena istri disuujonin sama suami, akhirnya begitu suami juga lagi main kemana-mana, padahal si suami ini main silaturahim ke rumah temannya, tapi dibilang main pir ke rumah janda. Akhirnya jadi suujon dua-duanya, istri suujon, suami suujon. Ini kenapa? Karena hatinya ini sudah rusak. Begitu, perbaikin, ayo saling mengikhlaskan. Kalau bisa kita pasrahin saja sama Allah, ya kan? Karena sesuatu yang terjadi itu semua adalah iradanya Allah. Hati umpamanya istri kita begini, kalau bukan memang iradanya Allah, enggak bakalan terjadi. Tapi kalau sudah terjadi berarti itu iradanya Allah. Ya kita harus terima dan kita harus sabar. Begitu, nggak usah pakai ngamuk-ngamuk, nggak usah. Ngamuk-ngamuk akhirnya nanti bermasalah lagi. Umpamanya kita ngamuk-ngamuk, terjadi sesuatu pada istri kita ngamuk-ngamuk, piring kita lemparin, gelas kita lemparin. Lah begitu mau makan bingung. Nyari piring kagak, gelas kagak, ya kan? Iya. Begitu, ya. Ini karena
ketidakpercayaan, berarti batinnya rusak, ya. Berarti batinnya mengandung penyakit. Maka obati penyakit itu dengan apa? Dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak mengingat mati, dengan banyak mengingat dosa-dosa kita nanti, ya. Itu banyak-banyak istighfar kita kepada Allah. Insya Allah nanti berkah. Itu perbaikin, ya. Lalu yang ketiga, barang siapa yang ingin sukses atau bahagia hidup di alam dunia dan di akhirat, menurut nasihat Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji, beliau mengatakan waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Jadi barang siapa yang ingin bahagia di alam dunia, bahagia di alam akhirat, kata Saroji, waman aslaha, siapa yang memperbaiki ma bainahu wa bainallah, hubungannya dengan antara dia dengan Allah. Jadi kalau misalnya kita pengen bahagia, perbaikin hubungan kita dengan Allah. Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki pula hubungannya kepada sesama manusia. Jadi perbaiki hubungan kita kepada Allah, ya. Ibadahnya perbaikin kita. Insya Allah nanti dengan kita memperbaiki ibadah kita, ya, arti contoh ini. Yang tadinya kita jarang-jarang berjamaah, ya kan? Nah, berjamaah kita, begitu kita berjamaah ketemu tetangga kita yang kemarinnya masih main pelengos-pelengosan, ya kan? Sama tetangga, begitu berjamaah kita jabat tangan. Lama-lama mungkin jabat tangan pertama masih melengos, mungkin. Tapi kalau kedua kan jabat tangan kedua udah mulai terbuka, ya kan? Ketiga jabat tangan lagi, mulai cair. Keempat mulai ngobrol, gitu, ya. Itu begitu. Ya perbaikin yang begitu ibadah kita, hubungan kita kepada Allah kita perbaikin. Insya Allah nanti Allah akan perbaiki hubungan kita sesama manusia. Kepada istri pun seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah dengan istri kita, jangan salahin istri dulu, tapi salahin dulu diri kita. Oh, ini mungkin karena kesalahan saya jauh dari Allah. Selama ini saya lupa sujud kepada Allah sehingga terjadi istri saya seperti ini. Oh, ini karena saya jauh dari Allah, saya lupa bangun subuhnya, saya lewat duhurnya, saya tidak mengerjakan asarnya sehingga anak saya seperti ini. Begitu. Jadi introspeksi diri kita dulu, perbaikin diri kita dulu, hubungan kita kepada Allah. Nanti insya Allah, jangan ini mah salah dikit, istri kita salahin, salah dikit, anak kita salahin, sementara kita tidak mau disalahkan. Ini namanya egois. Ini namanya egois. Nah, orang egois itu sama dengan orang sombong. Orang sombong itu tidak masuk surga. Berarti orang sombong itu temannya setan, iblis. Jadi orang sombong temannya iblis. Jadi kalau bisa ada satu masalah, jangan salahin orang dulu, jangan salahin masalah dulu juga, tapi salahin dulu diri kita, introspeksi diri kita. Kok kenapa sih bisa salah seperti ini? Berarti apakah ada hubungan saya dengan Allah ini yang salah sehingga terjadi seperti ini? Itu begitu, ya. Nah, ini kita udah ngaji nih. Ayo, besok ada masalah, jangan salahin orang lain dulu, tapi periksa dulu diri kita. Apakah hubungan kita kepada Allah ini sudah baik atau belum? Ya, karena kalau hubungan kita baik kepada Allah, insya Allah akan memberikan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, ya kan? Hati-hati yang terang. Jadi sehingga di dalam menentukan masalah, insya Allah baik. Seperti itu, ya. Iya. Jadi perbaiki hubungan kita kepada Allah, insya Allah akan memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Begitu. Karena kalau misalnya kita selalu memperbaiki hubungan kita kepada Allah, seperti yang pertama tadi,
itu dilihatnya enak, dilihatnya enak. Orang yang memperbaiki hubungan kepada Allah ada rasa takut, ya kan? Kalau misalnya dia berbuat salah, dia mau ngambil barang orang karena hubungannya baik kepada Allah, akhirnya gak jadi. Begitu akhirnya kan orang jadi sayang, benar nggak? Tapi kalau hubungan kepada Allahnya dia tidak baik, merasa berani, ada barang sikat, ada ini embat. Nah ini akhirnya orang banyak tidak suka dengan kita. Seperti itu ya. Hanya perbaikin hubungan kita kepada Allah. Kalau kita sudah merasa diperhatikan Allah, dimanapun kita berada, Allah selalu memperhatikan kita. Ini berarti hubungan kita udah baik nih, udah baik ya. Udah muraqabah namanya, udah baik ya. Nah insya Allah nanti karena orang ini baik ya, tutur katanya baik. Kenapa? Karena hubungan kepada Allahnya baik. Akhirnya dijaga tutur katanya. Mau lewat, ada akhlaknya, ada adabnya. Kenapa? Karena dia takutnya sama Allah, merasa dia selalu diperhatikan oleh Allah. Akhirnya baik, akhlaknya bagus. Nah orang juga nanti akan memandangnya baik. Tapi kalau hubungan kita kepada Allahnya kagak baik, kita tidak merasa diperhatikan oleh Allah, maka apa yang kita lakukan di alam dunia ini asal goblek, asal seruduk, ya kan? Akhirnya akhlak kita tidak baik, makanya manusia pun atau sesama kita pun memandangnya kita jadi tidak baik. Nah, Bapak-bapak jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup 3 nih ya. Jadi kalau kita ingin sukses hidup di alam dunia, hidup di alam akhirat, atau bahagia di alam dunia, bahagia di alam akhirat, yang pertama kata Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, artinya apa? Berbuat amalah kita untuk akhirat kita. Setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap amal-amal kita tujuannya untuk akhirat. Ya kan? Orang yang tujuannya akhirat, tidak ada lagi sifat ria, tidak ada lagi sifat ujub, sifat takabur, tidak ada. Kenapa? Karena dia memikirkannya akhirat gitu. Nah, kalau misalnya kita setiap amal kita tujuannya untuk akhirat, baik itu amal ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh, tujuannya semua untuk akhirat, insya Allah akan memperbaiki kehidupan kita di dunia. Ya, dunia kita diperbaikin dan juga agama kita diperbaikin oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita ingin bahagia hidup di alam dunia, bahagia hidup di alam akhirat, kita harus memperbaiki batin kita. Insya Allah nanti Allah akan memperbaiki johir kita, diperbaiki johir kita, hati kita baik, tidak suujon ya, selalu husnujon, berprasangka yang baik, maka Allah akan memperbaiki johir kita, dilihatnya enak, diajak bergaulnya enak, ya kan? Nah itu seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, barang siapa yang ingin bahagia hidup di alam dunia, bahagia hidup di alam akhirat, yaitu memperbaiki hubungannya dengan Allah. Karena orang yang baik hubungannya dengan Allah akan timbul rasa takut berbuat salah, takut berbuat maksiat. Nah insya Allah nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia atau dengan saudara-saudara kita. Nah, Bapak-bapak jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup ya. 3 nih Pak, 3. Ingat kan 3? Ingat ya? Ingat. Ya nanti Bapak kias aja masing-masing, kias ya. Jadi perbaikin dulu ibadah kita, perbaikin urusan akhirat kita, perhatikan apapun setiap langkah kita tujuannya untuk akhirat. Ya, amal kita untuk akhirat, ibadah kita untuk akhirat, ya, kita nolong orang untuk akhirat, kita kerja untuk akhirat, ya, itu diakin yang benar, insya Allah berkah, gitu ya. Nanti dunia kita diperhatikan oleh Allah dan juga agama kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Saya rasa cukup ya. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas. Kalau bisa ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa
jawabnya ya. Jawabnya. Mungkin ada yang kurang puas. Cukup ya? Cukup. Kalau cukup kita tutup. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertauhid hati kita diterangi dengan cahaya ilmu, cahaya iman dan juga cahaya keyakinan, dan juga segala urusan-urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita semakin diperkuat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.